Di sini ada beberapa informasi yang seharusnya Kisanak tahu, yang nantinya itu akan menentukan langkah Kisanak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang ternyata permasalahan di Jatinom mengenai perguruan Segawono dan perguruan Ki Jebat, itu dua perguruan yang memiliki perselisih paham yang ada di wilayah Jatinom ini. Bukan perguruan Segawono yang paling kuat di sini. Dari berita yang Kisanak dapatkan, memang benar. Perguruan Segawono itu adalah salah satu perguruan yang paling kuat di sini. Namun, perguruan Ki Jebat juga tidak kalah kuatnya. Karena dari sejarah yang mengatakan leluhur ataupun Eyang Guru dari Segawono dahulu pernah dibunuh oleh leluhurnya Ki Jebat. Dan di dalam permasalahan tersebut muncullah sebuah masalah besar yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Segawono. Mungkin kalian mengetahui bahwasanya Segawono sedang mencari sebuah tumbal untuk menyempurnakan ilmunya. Namun di sini yang sebenarnya terjadi, yang dimaksud menyempurnakan ilmunya, itu adalah Segawono ingin membangkitkan Eyang Gurunya. Yang telah dibunuh oleh Ki Jebat berarti. Benar sekali. Bisa seperti itu. Dia nggak tahu. Ngeri. Segawono sedang melakukan sebuah penumbalan, yang dimana penumbalan itu bernama Pitanjaro. Pitanjaro adalah sebuah pengorbanan ataupun penumbalan yang dilakukan dengan membutuhkan 9 jantung dari manusia yang suci yang pernah mengalami mati suri di sana. Dari 9 jantung itu akan digunakan oleh Segawono untuk membangkitkan Eyang Gurunya. Dan berkaitan dengan anak ataupun bayi yang diculik ataupun diambil oleh Segawono, bayi itu akan dijadikan sebuah wadah yang nantinya bayi itu dijadikan sebagai Eyang Guru dari Segawono. Paham. Mengambil cangkang baru. Cangkang baru. Benar sekali. Lalu strategi apa Tuan Raja Dongupilo yang harus kami lakukan? Seperti ini Kisana. Dari dasar permasalahan yang ada di wilayah Jatinom ini, Segawono memiliki permasalahan yang besar dengan perguruan Ki Jebat. Sedangkan Ki Jebat itu adalah salah satu keturunan yang dahulu leluhurnya pernah berhasil membunuh ataupun memenggal kepala Eyang Guru. Jadi di sini tentunya Ki Jebat itu sudah mengetahui silsilah titik letak permasalahannya ada di sini. Dan Ki Jebat juga tentunya sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Segawono untuk mengalahkannya. Karena dari informasi yang saya dapatkan, Eyang Guru dari Segawono hanya bisa dikalahkan oleh keturunan dari leluhurnya, yaitu Ki Jebat. Ada satu pusaka yang dimana pusaka itu adalah titik lemah yang akan digunakan oleh Ki Jebat untuk
mengalahkan Eyang Guru Segawono. Jadi, jikalau Kisanak semuanya tergesa-gesa dan mencari tahu informasi mengenai Segawono dan masuk terlalu jauh ke dalam perguruan Segawono, mungkin saja kesalahan yang pernah terjadi terhadap Kisanak itu akan terulang kembali. Yaitu, teman-teman Kisanak bisa dijadikan bala tentara dari pihak Segawono. Ya. Dan rencana yang ingin saya lancarkan ataupun kerjakan, alangkah lebih baiknya mengenai permasalahan bayi. Itu akan lebih baik diserahkan kepada para sahabat yang lainnya untuk mencari keberadaannya, mencari celah untuk bisa mengambil bayi itu. Dan untuk Kisanak semuanya, mungkin akan lebih tepat bagaimana caranya kita bisa berhubungan ataupun berdiskusi Berhubungan dengan baik. Ki Jebat. Yap. Karena saya sangat yakin Ki Jebat mengetahui banyak hal, banyak rahasia mengenai Segawono dan Eyang Guru Pitanjaro. Ringgi, siap Raja Damupilo. Ya, walaupun kemarin sempat ada penolakan ya. Penolakan. Ya, Nah, nanti kita coba kembali untuk bersilaturahmi ke sana. Silaturahmi. benar sekali. Saya juga ingin menanyakan mengenai hal itu. Saya dengar dahulu Kisanak itu pernah mendatangi perguruannya Ki Jebat. Sebenarnya apa yang terjadi di perguruan tersebut sampai-sampai ada penolakan yang saya dengar itu. Ceritakan. Ada syarat-syarat yang tidak masuk akal. Ya seperti ini Tuan Raja Damupilo. Waktu itu Mas Danang nggak ikut karena memang ada satu urusan. Saya, Mas Diki, Parto dan Sokun menuju ke sana dan juga Mas Teng menuju ke sana. Kami tidak bertemu dengan Mbah Jebat, namun kami dihadang di depan gerbangnya persis oleh penjaga ataupun salah satu muridnya. Kami minta izin secara baik-baik untuk masuk dan ingin bertemu dengan Mbah Jebat, namun ditolak karena tidak membawa sesuatu. Akhirnya kami tanya sesuatu apakah itu, ternyata syarat. Syarat yang diajukan untuk hanya sekedar masuk saja dan bertemu Mbah Jebat itu sangat-sangat tidak masuk akal, Tuan Raja Damupilo. Yang pertama syaratnya itu kalau tidak salah harus memberikan tumbal. Tumbal dari pihak keluarga kita. Betul. Terus kedua, Yang kedua, kalau Mbah Jebat menginginkan kita sebagai tumbal, kita harus siap. Dan yang ketiga, kita harus siap dihinakan di lingkungan kita di dunia ini. Seperti itu. Dengan syarat-syarat yang ditentukan Dan kontrak darah. oleh perguruan Ki Jebat. Sedangkan perguruan tersebut membutuhkan murid-murid yang untuk menggayuh ilmu di sana. Ada sesuatu hal yang sangat ganjil di sini di sana. Betul. Jika dipikir secara pikiran, tidak mungkin sebuah perguruan yang membebani syarat-syarat untuk masuk ke dalam perguruan tersebut. Apalagi itu di awal dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Mungkin saja Ki Jebat memberikan syarat-syarat itu hanya diperuntukkan untuk manusia-manusia yang memiliki kelebihan tersendiri di sana. Ya, tentunya Tuan Raja Damupilo. Gitu. Bisa juga Mbah Jebat menanggulangi masalah antara Segawono dengan cara seperti ini. Oh, Ya kan? iya ya masuk akal. Tentunya pihak dari Segawono akan terus mencari masalah terhadap Mbah Jebat. Karena ancaman terbesar
dari Sekawono adalah Mbah Cepat. Betul. Paham. Ya, benar. Seperti ini tuh Raja Dongpilo. Yang mungkin nanti